Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh siswa, pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu kembali walaupun bertatap maya. Kita perlu bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Seluruh siswa yang Bapak banggakan, dalam kesempatan kali ini kita bertemu di kelas yang sama. Sebelumnya mohon maaf, Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian. Ya, kehadiran kalian di kelas Zoom ini. Mungkin ada beberapa yang gak hadir kelihatannya, atau ya yang masih belum ada kuota kayaknya itu ya. Oke, Bapak akan absen satu persatu. Dimas hadir, Robi, ya, Siti, Indra, ya, terima kasih. Oke, yang lainnya mungkin nanti dicek ya. Oke, terima kasih. Seluruh siswa yang Bapak banggakan, semoga kalian sehat selalu ya dalam pembelajaran yang kedua di bab 7 ini, dan kalian tidak pernah bosan walaupun dalam kondisi seperti ini. Kalian tetap semangat, kalian jaga kesehatan, dan tak lupa kalian harus selalu bisa on ya. Tidak boleh kalian itu malas-malasan walaupun kondisinya itu sekarang lagi pandemi. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke materi, sekarang materi sekarang itu kita membahas bagian tugas-tugas malaikat ya. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang malaikat dan tugas-tugasnya, Bapak akan menanyakan dulu, apakah yang kemarin masih ingat tentang materinya, atau adalah dari salah seorang siswa yang masih mengingat tentang materi iman kepada malaikat. Nah, oke, pasti pada ingat kan bahwa kita itu di minggu kemarin itu mengingat dan harus meyakini ya, kita harus yakin kepada malaikat yang 10 itu. Walaupun banyak kan malaikat itu yang diterangkan dalam Al-Quran, tapi yang wajib diyakini itu sekitar 10 malaikat. Nah, yang selanjutnya, anak-anakku yang saya banggakan, dalam materi sekarang kita akan membahas apa sih malaikat itu atau tugas-tugasnya gitu kan, dan kenapa diberi tugas hanya 10 malaikat itu. Mungkin nanti akan dibahas dengan lebih jelas gitu kan. Ada yang mau bertanya? Oh, mau lanjut aja ya? Ya. Nah, kenapa kita itu harus tahu, dan kenapa juga sih kita itu harus meyakini malaikat itu ada? Karena Allah itu menciptakan malaikat, jin dan manusia. Jadi kita harus meyakini bahwa adanya malaikat, dan tugasnya itu yang 10 orang ini berbeda-beda.
jangan sampai kita berbuat salah, jangan sampai kita melakukan kesalahan itu ya karena tidak yakin adanya malaikat. Oleh karena itu sangat penting nanti kalian menyimak atau mendengarkan apa yang nanti akan Bapak jelaskan di materi saat ini. Ya anak-anakku sekalian, materi yang akan dibahas saat ini yaitu tugas-tugas tentang malaikat. Nah, di mana ada 10 malaikat yang akan diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang akan kita pelajari, malaikat dan tugas-tugasnya itu adalah halnya manusia. Para malaikat itu memiliki tugas. Bedanya tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia seringkali diabaikan, bahkan dipertanyakan untuk dilaksanakan. Namun para malaikat yang diberikan oleh Allah tidak pernah menunda, apalagi melalaikan. Nah, jadi malaikat itu ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu langsung dikerjakan, tidak pernah ada yang lalai. Dan bahkan dia melaksanakan tugasnya itu dengan perintah-perintah Allah dan tidak mendurhakainya. Sebagaimana dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron faquduha naron wa hailakum malaikatuhu ghitaris sayun. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahkan manusia dan batu penjaga malaikat yang kasar dan keras tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itu sedikit tentang pembahasan dari awalan tugas-tugas malaikat. Nah, di sini akan kita bahas agar lebih menarik. Kita bahas melalui video yang telah Bapak sediakan dan telah Bapak singkatkan untuk yang didengar oleh kalian. Tugasnya masing-masing. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Itulah sebabnya mengapa manusia tidak bisa melihatnya. Akan tetapi beberapa orang pilihan yang dapat melihatnya, seperti para nabi dan rasul. Selain itu, para malaikat itu selalu patuh dan taat kepada Allah dan tak pernah berani mengingkari. Sebenarnya jumlah malaikat sangatlah banyak, namun yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita ketahui yakni hanya 10. Berikut nama-nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk berlangganan informasi seputar Islami. Malaikat Jibril. Anda pasti sering dengar tentang malaikat Jibril. Malaikat ini mempunyai tugas utama untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada para rasul. Selain itu, malaikat ini memiliki tugas lainnya berupa meniupkan roh kepada janin yang masih ada dalam kandungan. Dikarenakan sekarang ini nabi dan rasul sudah tidak ada, sebab Nabi Muhammad SAW telah menjadi nabi dan rasul terakhir. Lalu apa tugas malaikat Jibril jika sudah tiada nabi dan rasul? Beberapa sumber menyatakan bahwa malaikat Jibril bertugas untuk membagikan ilmu, karena wahyu merupakan bagian dari ilmu. Malaikat Mikail. Tugas dari malaikat Mikail adalah memberikan rizki kepada seluruh makhluk hidup. Jadi rizki tersebut tak hanya untuk manusia saja. Selain membagikan rizki, malaikat Mikail juga mempunyai tugas mengatur hujan, angin, dan juga tanaman. Semua kendali ada di tangan malaikat Mikail.
tentu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israfil. Malaikat ketiga yang harus kita imani adalah malaikat Israfil. Malaikat ini memiliki tugas utama, yakni melepaskan angin sangkakala pada hari kiamat nanti. Sangkakala sendiri adalah jenis trompet, di mana saat Allah menyuruh malaikat Israfil melarikan sangkakalanya, maka seluruh kerajinan hidup yang bernyawa di dunia ini akan mati. Kemudian Allah akan menghidupkan malaikat Israfil kembali dan menyuruhnya untuk meniup trompet yang kedua kalinya. Tiupan kedua ini akan membangkitkan roh kembali ke jasadnya masing-masing. Pada saat inilah yang disebut dengan hari berlalu. Malaikat Israel, tugasnya adalah mencabut nyawa. Malaikat yang satu ini sangatlah populer di kalangan manusia, dikarenakan mempunyai tugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Tak ada satupun makhluk yang akan terlewati dari takdirnya. Jika memang sudah waktunya, maka malaikat Israel akan mendatangi makhluk tersebut dan mencabut nyawanya. Malaikat Mungkar, tugasnya adalah menyiksa dalam kubur. Jangan pernah berpikir bahwa kehidupanmu akan berakhir begitu saja. Setelah meninggal dan dikubur, kamu masih harus melewati malaikat Mungkar yang akan menanyai perihal keimananmu. Malaikat Mungkar diceritakan akan datang pada manusia yang sudah dikubur dengan wujud yang menyeramkan. Ia membawa godam sebagai senjata. Jika orang tersebut tidak dapat menjawab pertanyaannya, maka manusia tersebut akan dihantam dengan godam hingga hancur, kemudian dibangkitkan dan dihantam kembali. Jika masih tidak bisa menjawab, akan dihancurkan lagi, begitu seterusnya hingga hari berlalu tiba. Malaikat Nangkir, tugasnya menanyai orang yang sudah dikubur. Malaikat Nangkir memiliki tugas yang serupa dengan malaikat Mungkar. Bedanya ia hanya mendatangi orang yang berbuat baik selama hidupnya. Ia juga memiliki wujud yang sangat indah. Orang-orang yang didatangi oleh malaikat Nangkir ini akan masuk ke dalam surga. Malaikat Rakib, tugasnya adalah mencatat amal baik manusia semasa hidupnya. Ingatlah bahwa semua perbuatan hidupmu akan dicatat oleh malaikat dan mendapat balasan kelak. Jadi sebisa mungkin berbuat baik selalu dalam kehidupanmu agar kamu mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Atid, tugas dari malaikat ini adalah mencatat amal buruk manusia. Jika kamu berniat untuk melakukan hal buruk, jangan lupa bahwa malaikat Atid siap untuk mencatatnya. Ingatlah juga bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihatmu dan mengetahui apapun yang kamu perbuat. Jangan sampai kamu menjalani kehidupanmu dengan penuh perbuatan buruk. Malaikat Malik, tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Neraka tempat bagi orang-orang yang dalam hidupnya selalu berbuat buruk dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di neraka ini terdapat malaikat yang menjaga pintunya, yaitu malaikat Malik. Hal ini seperti yang sudah disampaikan dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya." Malaikat Ridwan, tugasnya adalah menjaga pintu surga. Malaikat terakhir yang perlu diimani adalah malaikat Ridwan. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 25 yang berbunyi, "Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga itu."
Ya, bagaimana? Udah dilihat videonya? Nah, jadi itu 10 tugas-tugas yang diberikan oleh Allah kepada 10 malaikat, itu kan? Nah, makanya kita itu harus meyakini, karena udah tahu kan sekarang apa yang jadi tugas-tugas malaikat tersebut. Eh, jangan sampai kita itu lalai lah, yang akhirnya kita disajikan oleh barusan video yang menjelaskan tentang 10 malaikat itu, kalian masih aja eh, tidak meyakininya atau tidak percaya. Jadi jangan sampai seperti itu. Harusnya kalian lebih yakin, lebih takut lagi kepada Allah, karena ada 10 malaikat yang dikasih tugas oleh Allah Subhanahu wa taala yang memantau kalian, dan dari mulai di dalam rahim nyampe nanti di alam kubur, terus nyampe di akhirat sana. Nah, oke. Ya. Selanjutnya di sini mungkin nanti kalian harus ada beberapa tugas buat kalian. Nah, di mana tugas tersebut itu harus dikerjakan ya. Kalian silahkan nanti di mana kalian harus mengerjakan tugas yang akan dibagi oleh Bapak itu ya. Jangan sampai kalian salah gitu. Nah, dimana untuk pertemuan yang kedua kali ini kalian itu harus memberikan tugas tentang malaikat dan tugasnya masing-masing. Nah, jadi silahkan nanti kalian pilihlah teman-teman kalian 3 sampai 5 orang lah. Jangan sampai kalian itu tidak bisa diskusi. Itu kan silahkan membuat kelompoknya masing-masing, siapa aja nanti dicaprikan ke Bapak gitu kan. Yang kedua, silahkan dibaca lagi ya modulnya. Terus itu terus silahkan kalian searching lagi atau menggali lagi dari apa yang tadi telah dipelajari ya. Jangan sampai hanya terfokus di sini gitu kan. Nah, di sini tugas kalian itu kalian cari literatur yang lain dan terpercaya tentang 10 nama malaikat dengan tugasnya masing-masing. Nah, jangan lupa untuk mencantumkan sumbernya yang kamu jadikan rujukan gitu kan. Nah, dan nanti hasilnya silakan kalian dikirimkan ke WA Bapak ya. Itu oke. Nah, anak-anakku sekalian, itulah pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memanfaatkannya, dan semoga kalian juga bisa lebih meyakini itu kan kenapa sih yang tadi dikatakan adanya tentang malaikat dan lain sebagainya. Terus tugas-tugasnya juga kalian udah mengetahuinya. Jangan sampai tidak percaya lagi gitu. Nah, itu terus kalian ini tolong nanti semua tugasnya segera dikirimkan lewat WhatsApp ya. Jangan sampai terlambat lah. Nah, mungkin itu saja dari Bapak untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.